Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Kita lanjut kembali setelah kemarin kita bicara tentang branding, kita bicara tentang brand. Sekarang kita bicara tentang rebranding. Sekarang kita bicara tentang rebranding. Apa sih rebranding itu kan? Apa sih rebranding itu? Ya, rebranding menurut Anda itu seperti apa? Akan saya kasih gambaran. Yang pertama ya, silakan nanti Anda boleh pilih, ya kan? Definisi rebranding yang paling sesuai dengan Anda itu yang mana? Yang pertama saya coba kutip dari Lamkin. Ya, dia berpendapat rebranding ini adalah menciptakan nama yang baru. Yang pertama ya. Yang pertama adalah menciptakan nama yang baru. Kemudian juga meng-create istilah yang baru. Kemudian yang ketiga bisa dengan merubah simbol yang baru. Kemudian yang keempat bisa merubah desainnya atau kombinasi di antara nama, istilah, simbol, desain dan sebagainya. Ya. Cuma yang perlu teman-teman perhatikan yang saya kasih warna merah. Ya kan? Yang saya kasih warna merah tujuannya itu adalah untuk mengembangkan perbedaan posisi dalam pikiran. Oke, yang tujuannya itu adalah mengembangkan perbedaan posisi dalam pikiran. Karena ingat ketika kita bicara tentang brand berarti kita bicara tentang persepsi. Persepsi itu munculnya yang ada di pikiran. Kalau kita bicara tentang marketing itu versinya Pak Bi, marketing itu ibaratnya kita makan melalui mulut kemudian langsung kita telan. Tetapi ketika orang bisa mempersepsikan bahwa makanan ini enak, itu berarti bicara tentang brand. Dan maka kalau kita bicara tentang rebranding ya bagaimana kita akan menempati posisi yang terbedakan, ya agar orang memang mempersepsikan bahwa produk kita ini adalah produk yang berkualitas, agar orang itu bisa mempersepsikan agar layanan kita itu adalah layanan yang bagus, agar orang itu mempersepsikan bahwa tempat kita itu adalah tempat yang bersih, agar orang itu mempersepsikan bahwa ketika belanja di tempat kita ini harganya pasti murah. Ya kan? Ini konsep yang pertama kalau kita bicara tentang rebranding. Yang kedua, yang sangat simpel sekarang, rebranding itu adalah menciptakan ikatan emosi baru. Oke, rebranding adalah menciptakan ikatan emosi baru dengan cara kita bisa temukan value baru yang memberikan ikatan emosi yang baru. Nah, kalau kita bicara rebranding, ngambil dari definisi ini bagaimana kita menciptakan ikatan emosi yang baru, itu kan berarti bisa kita simpulkan rebranding itu tidak harus merubah semuanya. Nyambung dengan yang pertama, rebranding itu bisa kita lakukan hanya dengan merubah simbolnya tok. Rebranding bisa hanya merubah katanya tok. Rebranding bisa hanya merubah kemasannya tok. Ya kan? Berarti kalau kita bicara tentang rebranding bisa kita ambil satu-satu. Tapi kalau kita ambil rebranding secara keseluruhan berarti yang kita rebranding itu adalah corporate-nya. Nah, ini perlu pertimbangan kalau yang kita rebranding itu adalah corporate-nya. Kan? Karena banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Kembali ke sini. Menciptakan ikatan emosi yang baru. Berarti kita bisa hanya menambahkan atau menyempurnakan di logonya atau merubah warnanya dan sebagainya. Ya. Tadi tak sampaikan, ketika memang kepercayaan turun ya kita harus melakukan rebranding. Tapi kan tidak harus ganti total, enggak harus. Contoh yang paling simpel, ketika teman-teman naik sepeda motor, teman-teman mulai bosan dengan sepeda motor kan nggak harus ganti. Mungkin dimodif, ya kan? Tambahi fitur apa, ya kan? Atau dicat ulang, nah, seperti itu kan? Nggak harus ganti, ya kan? Atau saya kasih ilustrasi yang menurut saya paling mudah diingat. Kalau tingkat kepercayaan saya kepada istri saya mulai berkurang, ya mesti istri saya perlu di rebranding. Bukan ganti istri kan itu kan. Di rebranding. Dengan cara apa? Ya ganti model potongan rambutnya kan gitu kan. Bagaimana cara berpenampilannya gitu. Tidak harus ganti. Kalau ganti ya kena masalah. Kayaknya itu yang paling
mudah diingat itu. Sama tadi kan kalau sepeda motor ya nggak harus ganti, kalau ganti kan mesti harus investasi yang mahal kan. Tapi dengan dimodif, dengan diganti warna, dengan dikasih fitur apa selesai. Nah, karena apa? Kita akan menciptakan ikatan emosi yang baru. Ketika ada perubahan, ketika motor kita awalnya ini, kemudian kita tambah fitur kan kita lebih semangat lagi. Oh, berarti akan ada ikatan emosi yang baru. Yang awalnya kita ogah-ogahan naik motor itulah udah ketinggalan dan sebagainya, ketika dimodif ya orang akan senang lagi naik motor itu dan seterusnya. Ini yang kedua. Sekali lagi silakan nanti teman-teman bisa ambil mana yang paling simpel menurut teman-teman semuanya. Oke ya, nah berarti yang ketiga yang simpel ini penyempurnaan dari yang satu dan kedua. Berarti apa? Rebranding itu sama dengan evaluasi. Kalau kita melakukan proses rebranding kan berarti kita melakukan evaluasi. Berarti rebranding dilakukan ketika memang ada sesuatu di situ. Karena apa? Ketika kita melakukan mengevaluasi kan berarti nanti ada hasilnya. Hasil dari evaluasi kita itu apa? Kalau nggak ada apa-apa tiba-tiba kita merebranding kan berarti ya masalah. Ya kan? Apakah kita lakukan evaluasi terhadap produk kita? Kalau memang ada masalah dengan produk kita, orang mulai jenuh dengan produk kita, ya kan? Kemudian produk kita itu mulai tidak diminati lagi. Kemudian apa ya, orang nggak butuh lagi dengan produk kita, yang mungkin bisa kita rebranding adalah produk kita. Tapi kalau yang masalah itu adalah apa ya, di logonya ya logonya yang dirubah. Ya kan? Kalau yang masalah di layanannya ya berarti yang dirubah adalah di layanannya. Kalau yang masalah itu adalah tadi tak sebut secara keseluruhan berarti di corporate-nya ya yang harus di rebranding adalah corporate-nya kan seperti itu. Jadi bisa satu bagian, dua bagian, tiga bagian atau kombinasi atau secara menyeluruh dari hasil evaluasinya itu seperti apa? Produkkah, layanankah? Bisa jadi kalau memang konsumen kita itu adalah konsumennya tetap, nggak akan gonta-ganti ya kan? Ya mungkin kita nggak perlu rebranding. Tapi ketika pelanggan kita itu berubah-ubah, pelanggan kita itu udah berganti generasi, kita tidak melakukan rebranding ya akan ketinggalan. Ya, ketika memang market kita itu berubah, yang awalnya kita melayani market generasi baby boomers, kemudian bergeser ke generasi generasi X, bergeser generasi Y, sekarang generasi Z. Tapi kita tetap menggunakan pola ketika kita melayani market dengan generasi baby boomers, ya ini yang jadi masalah. Berarti apa bisa saya simpulkan? Ketika market berubah dengan perilaku yang berubah, tapi strategi pemasaran kita nggak berubah, ya ini akan ada masalah. Sesuaikan dengan market kita, market berubah berarti strategi berubah. Dari situ kita bisa melakukan rebranding. Nah, ini 1, 2, 3 itu definisi. Sekarang kita bicara tujuan dari kenapa sih kita mesti melakukan rebranding. Oke, salah satu tujuan dari rebranding diantaranya adalah untuk mengganti image perusahaan secara corporate berarti kan. Kemudian untuk melakukan penyegaran brand. Ya. Dan memperbaiki citra produk. Tak sebut tadi citra produk kalau memang hasil evaluasinya itu ada masalah dengan produk atau perusahaan. Kalau memang hasil evaluasi kita itu ada masalah dengan corporate kita. Kata kuncinya sekali lagi ketika orang sudah mulai tidak percaya harus kita lakukan rebranding. Oke, ini tujuan. Nah kemudian kapan kita harus melakukan rebranding? Atau alasannya apa sih kita harus melakukan rebranding? Tadi tak sebut satu tok ya, karena memang mulai turunnya kepercayaan. Dan ternyata banyak alasan kalau kita akan melakukan rebranding. Yang pertama karena reorganisasi yang dilakukan oleh perusahaan itu memerlukan perubahan simbol, perubahan logo dan sebagainya, berarti kita harus merebranding di situ. Ya. Terkadang ketika ganti pimpinan, kemudian ganti struktur dan sebagainya, ketika memang value-nya nggak sesuai lagi ya harus dirubah. Value yang ingin dihantarkan kepada pelanggan berubah, nggak mungkin kita tetap mempertahankan logo atau simbol yang lama. Maka kita perlu merebranding. Yang kedua, ketiga tadi hasil evaluasi terdapat analisis prospektif pasar. Yang ketiga, ketika beberapa perusahaan bergabung atau merger,
Nah, kalau merger kan ini perlu kita pertimbangkan. Namanya merger, apakah kita akan gunakan logo yang lama atau logo perusahaannya yang A, yang B yang merger, atau kita meng-create logo yang baru. Tapi rata-rata ketika merger ya dia ganti yang baru. Ya kan? Karena memang nanti value yang pengen diantarkan berbeda. Kemudian yang keempat ya, yang keempat, identitas lama tidak bisa mewakili layanan perusahaan. Ketika awalnya kita hanya punya satu layanan, kemudian simbol kita, kemudian tagline kita itu hanya menunjukkan satu layanan, dan ternyata layanan kita itu berubah, ya mau nggak mau kita mesti melakukan rebranding. Ya, saya kasih contoh misalkan kantor pos dulu itu ya layanannya hanya mengantarkan surat, kemudian jual apa ya, kelengkapan pos dan sebagainya. Tapi ketika sekarang udah bertambah layanannya, melayani apapun kan, pengiriman apapun, melayani untuk pembayaran apapun, ya kan berubah berarti. Ketika memang identitas itu tidak lagi bisa mencerminkan layanannya, berarti perlu melakukan rebranding di situ. Kemudian yang kelima, perusahaan tersebut memiliki reputasi yang buruk tadi. Ya, karena ketika sudah memiliki reputasi yang buruk, maka orang tidak percaya, dan nanti efek berbahayanya orang akan menceritakan hal-hal yang negatif tentang corporate kita atau perusahaan kita. Ini alasan mengapa harus melakukan rebranding. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan rebranding, ya kan? Secara singkat mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semuanya. Beberapa kasus nanti akan kita diskusikan di kelas atau di perkuliahan secara online. Sekali lagi teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.